Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan membahas salah satu karakter terkuat di One Piece yang mendapatkan julukan sebagai kru bajak laut terbaik topi jerami. Dia tidak lain adalah Roronoa Zoro. Ahli berpedang ini memiliki banyak sekali fans, apalagi karena kesetiaannya terhadap topi jerami yang tidak bisa diremehkan. Wakil Kapten Bajak Laut Topi Jerami ini merupakan teman pertama bagi Luffy dan merupakan tangan kanan Luffy yang paling setia dan juga terbaik. Mengapa dikatakan demikian? Simak video ini selengkapnya. Tidak gengsi untuk belajar lebih kuat. Sifat Zoro yang tidak gengsi dalam mengakui kekuatan orang lain memang patut jika harus diacungi jempol. Bagaimana tidak, pendekar pedang ini rela menundukkan tubuhnya terhadap musuhnya yakni Dracul Mihawk. Pernah suatu ketika Zoro hampir saja mati karena dikalahkan oleh Mihawk beberapa tahun yang lalu. Dengan rasa keputusasaan, kemudian Zoro membuat permohonan kepada si mata elang itu agar dirinya bisa menjadi lebih kuat. Dirinya tidak peduli jika harus menurunkan harga dirinya di hadapan orang yang sudah mengalahkannya itu. Selain itu, Zoro membungkuk kepada Mihawk karena Zoro berkeinginan menjadi lebih kuat demi kaptennya yakni Luffy. Oleh karena itu, ia selalu berambisi untuk selalu bertambah kuat meski harus memohon dilatih oleh seseorang yang adalah musuhnya. Bisa menemukan jalan kembali meski telah tersesat. Bukan hanya Luffy, Zoro juga terkenal sering tersesat dan selalu salah dalam menentukan jalan. Sifat Zoro yang satu ini terkadang membuat teman-temannya dan juga dirinya frustasi. Bagaimana tidak, alih-alih menemukan jalan keluar, mereka semua malah menemukan jalan buntu jika mengikuti arahan dari Zoro. Namun Zoro tak pernah menghilang jika temannya membutuhkan bantuan. Tidak hanya itu, meskipun sering tersesat, Zoro selalu bisa menemukan jalan kembali kepada temannya, apalagi saat mereka membutuhkan bantuannya. Zoro merupakan salah satu kru topi jerami yang suka menghindari masalah kecil dan tidak suka membesar-besarkan suatu masalah. Meski begitu, Zoro selalu siap siaga jika dalam kondisi yang genting. Hampir pada setiap kesempatan, kalian akan menemukan Zoro dalam keadaan sedang tidur dan terlihat sangat-sangat santai. Tidak hanya itu, dirinya juga selalu melipat tangannya ke belakang kepala ketika sedang berbicara dengan temannya dan dalam keadaan mata tertutup. Siapa sangka di balik kelakuannya yang terbilang santai itu, Zoro ternyata tidak pernah lengah sama sekali. Dia selalu mampu mengantisipasi situasi meski dalam keadaan mata tertutup. Contohnya ketika musuh akan menghunuskan pedang ke wajahnya saat dia tengah tertidur, Zoro dengan mudah menangkis pedang tersebut. Selalu mengingatkan Luffy untuk serius. Zoro seringkali mengingatkan teman-temannya untuk serius dan lebih fokus saat tengah bertarung. Semua itu terlihat jelas ketika mereka bertarung di Panghazard. Saat itu Zoro melihat jika sang kapten kalah dari Sister Clown. Zoro yang mengetahui hal itu sangat kesal, apalagi jika dia mengingat flashback di mana dia dan para kru topi jerami menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk berlatih dan siap-siap dalam menghadapi pertempuran. Tidak ingin menyia-nyiakan semua usaha dan kerja kerasnya selama ini, Zoro kemudian mengingatkan Luffy dan teman-temannya untuk lebih serius dalam pertempuran tersebut. Apalagi Zoro mengatakan jika segala sesuatunya akan menjadi lebih sulit jika di dunia baru. Kalau biasanya orang lain akan kesal mendapat teriakan seperti yang dilakukan oleh Zoro, beda halnya dengan Luffy dan juga kru topi jerami yang lain. Mereka malah tersenyum dan lebih semangat dalam menghadapi musuh. Melewati batasan agar bisa menang. Terkenal sebagai ahli samurai, Zoro juga sangat tidak suka kekalahan. Meski dengan kekuatannya tersebut, terkadang Zoro masih sering kewalahan dalam menghadapi musuhnya. Seperti saat dirinya menghadapi musuh yang membuat Zoro harus bisa mengimbangi kekuatan musuh tersebut agar bisa menang, sehingga terkadang Zoro melewati batasan dirinya sendiri. Saat bertarung dengan Hody Jones yang berada di Pulau Manusia Ikan, Zoro memperlihatkan bagaimana kemampuannya dalam melewati batasan dirinya. Saat itu Zoro melakukan aksi pedangnya di bawah air dengan menahan nafas. Ia juga diketahui mengudara ketika ada kesempatan. Padahal siapa saja akan kewalahan jika harus mencocokkan diri dengan manusia ikan yang memiliki insang dan juga sirip yang akan sangat menguntungkan mereka jika bertarung di bawah air. Dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu, Zoro segera melakukan serangannya karena dirinya tahu jika hanya memiliki waktu terbatas di dalam air. Janji kepada Luffy untuk tidak akan kalah lagi. Zoro memang terkenal sangat setia kepada kaptennya yakni Luffy. Pernah dalam suatu kesempatan Zoro mengatakan kepada kaptennya tersebut dan juga berjanji jika ia tidak akan kalah lagi.
Saat itu Luffy dan juga Zoro bertemu dengan salah satu ahli pedang yakni Mihawk. Mihawk merupakan pengendali pedang terkuat dalam dunia One Piece. Oleh karena itu Zoro menantangnya untuk berduel. Kemudian Zoro tidak beruntung karena tidak berhasil mengalahkan pendekar pedang terbaik tersebut. Dirinya juga tidak tahu bagaimana imbas dari perbuatannya yang malah bikin malu sendiri. Dengan kondisi luka yang sangat parah, Zoro masih sempat memanggil Luffy dan mengatakan kepada kaptennya itu jika dirinya berjanji tidak akan pernah kalah lagi suatu saat nanti. Pernah juga Zoro sekarat dalam suatu pertarungan sehingga banyak yang mengira jika Zoro akan mati. Dalam kesempatan itu, Zoro kembali memanggil Luffy dan mengatakan kepada kaptennya itu jika dirinya sebagai Raja Bajak Laut. Kepada Luffy, Zoro juga mengatakan jika ia akan menjadi pendekar pedang terbaik di dunia dan akan menjadi kru Raja Bajak Laut masa depan. Berlatih terus-menerus. Zoro sangat suka berlatih, apalagi jika untuk meningkatkan kekuatannya agar bertambah semakin kuat. Dirinya mempunyai komitmen di mana ia akan menggunakan setiap kesempatan untuk berlatih dan mengasah kemampuannya. Sejak masih kecil, Zoro selalu berlatih agar kekuatannya semakin bertambah. Dalam setiap kesempatan, Zoro mengangkat beban berat dengan melibatkan beberapa anggota tubuhnya dan menghitung seberapa lama ia dapat menahan beban tersebut. Dirinya tidak suka kekalahan, oleh karena itu terkadang dia meneriaki dirinya sendiri dan menyuarakan dia akan merugi jika tidak bertambah kuat. Tidak ingin Luffy direndahkan. Pernah suatu ketika ada kejadian yang kurang mengenakan terjadi pada kru topi jerami, di mana saat itu Usopp yang tidak terima dengan keputusan Luffy meninggalkan kapal Going Merry yang merupakan kapal pertama mereka. Usopp yang kesal kemudian mengajak Luffy untuk bertarung sehingga menyebabkan Usopp kalah. Dirinya juga kemudian tertinggal. Saat itu anggota kru bajak laut topi jerami menginginkan Usopp untuk kembali dan meminta Luffy untuk mencarinya. Namun ternyata Zoro tidak terima dengan keputusan teman-temannya. Zoro keberatan jika Usopp kembali tanpa meminta maaf kepada Luffy. Karena bagaimanapun juga Luffy adalah kapten bajak laut topi jerami yang harusnya dihormati dan dipatuhi. Bagi Zoro, dia tidak mau menjadi anggota kru bajak laut di mana anggota krunya tidak menghargai kapten mereka sendiri. Sangat patuh pada perintah Luffy. Luffy adalah karakter bajak laut yang terinspirasi dari Shanks, di mana menurut Luffy, Shanks adalah orang yang paling ia kagumi. Semua terlihat ketika Shanks lebih memilih mengorbankan salah satu lengannya demi menyelamatkan Luffy. Tidak hanya itu, sifat Shanks yang santai dalam setiap kali kesempatan membuat Luffy banyak belajar arti bajak laut yang sesungguhnya. Semua itu ternyata disadari oleh Zoro. Zoro sangat patuh kepada perintah Luffy. Contohnya saat Luffy dan juga Zoro tengah mendapat perlakuan intimidasi dalam sebuah bar. Dalam situasi itu, Zoro yang kesal akan segera menghajar mereka namun dihentikan oleh Luffy. Luffy menginstruksikan kepada Zoro agar tidak terlibat dengan orang asing tersebut. Seketika itu Zoro mereda dan menuruti keinginan sang kapten. Saat itu Luffy tidak menjelaskan alasan mengapa ia melarang Zoro menyerang mereka yang mengganggu Luffy dan Zoro. Namun Zoro mengerti dan tunduk kepada perintah Luffy. Rela gantikan sakit Luffy meski harus mati. Sifat Zoro terakhir yang membuat dirinya layak dinobatkan sebagai kru terbaik bajak laut topi jerami adalah ketika Zoro rela menggantikan rasa sakit Luffy dan juga siap mati demi sang kapten. Pernah suatu ketika Luffy berhasil mengalahkan Gekko Moria yang menyebabkan banyak luka pada tubuh Luffy. Kemudian Kuma saat itu diperintahkan untuk membunuh Luffy dan juga kru topi jerami yang lain. Dengan melihat keadaan Luffy, Kuma kemudian memutuskan untuk menghilangkan semua rasa sakit Luffy atas semua luka yang dialami oleh Luffy. Di sisi lain, Kuma saat itu memberikan usulan bagaimana jika Zoro menggantikan rasa sakit Luffy dengan mengambil semua penderitaan yang dirasakan oleh Luffy. Zoro kemudian menerima tawaran itu dan menggantikan rasa sakit Luffy meskipun dirinya tahu jika kemungkinan Zoro tidak akan selamat. Setelah itu Zoro jatuh ke lantai dengan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Ingin menanggung rasa sakit Luffy sendirian, Zoro akhirnya menjauhkan diri dari para kru yang lain dan menerima kesakitan itu sendirian. Sanji saat itu menemukan Zoro yang tengah berlumuran darah. Meski sudah ditanyai apa yang menyebabkan dirinya terluka, Zoro malah tidak mengatakan apapun dan menjawab jika tidak ada yang terjadi. Well, itulah beberapa hal yang membuat Zoro layak dinobatkan sebagai kru terbaik bajak laut topi jerami melihat semua pengorbanannya selama ini untuk Luffy dan juga teman-temannya. Jika kalian memiliki fakta lain seputar Zoro yang melandasi kesetiaannya kepada Luffy dan kru bajak laut topi jerami yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.